Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Oke, kita sekarang mulai bab baru ya, yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, kelarutan itu disimbolkan dengan S, yaitu solubility. Dan hasil kali kelarutan, tetapan hasil kali kelarutan ini simbolnya adalah KSP, konstanta solubility product. Nah, sekarang kita masuk ke kelarutannya dulu. Kelarutan, apa itu kelarutan? Oke, jadi misalkan kalian boleh coba di rumah, ambil air sebanyak 50 ml, terus kamu tambahkan gula 1 sendok, kamu aduk-aduk, masih larut atau tidak? Terus kamu tambahin lagi 2 sendok, kamu aduk-aduk lagi, masih larut atau tidak? Nah, jadi suatu saat akan ada di mana gula yang kamu tambahkan itu sudah tidak dapat larut lagi. Nah, itu dinamakan kelarutan. Jadi kelarutan itu adalah maksimum zat yang dapat larut dalam tiap liter larutan. Jadi kelarutan itu adalah banyaknya maksimum zat yang dapat larut dalam tiap liter larutan. Jadi larutan itu dikatakan larutan jenuh. Larutan jenuh tuh sudah, kalau kamu tambahkan lagi, sudah tidak ada yang bisa larut lagi, dia nanti jadi endapan. Nah, itu yang dinamakan adalah kelarutan. Kelarutan S, kalau kita lihat dari pengertiannya, maksimum zat yang dapat larut itu satuannya adalah dalam mol per dalam tiap liter larutan. Tiap liter larutan berarti liter. Nah, kalau kamu lihat mol per liter itu apa? Mol per liter itu adalah molaritas. Jadi S itu adalah mol yang larut, banyaknya mol yang dapat larut dalam tiap liter larutan. Satuan dari S adalah molaritas. Nah, jadi kelarutan itu adalah maksimum zat yang dapat larut dalam tiap liter larutan. Satuan dari kelarutan itu adalah molaritas ya, M. Molaritas, mol per liter. Atau kita juga pernah belajar kan kalau molaritas itu adalah gram per ml dikali 1000 per mililiter larutannya. Nah, ini adalah kelarutan. Oke, bisa Ibu hapus ya. Sekarang hubungan antara S dengan KSP. Hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi, untuk zat-zat yang sukar larut, itu bisa akan membentuk kesetimbangan dalam larutan jenuhnya, yaitu misalkan adalah yang pertama AgCl. AgCl ini adalah zat yang sukar larut. Ketika dia dilarutkan dalam air, dia membentuk kesetimbangan, yaitu menjadi Ag plus
aqueous plus Cl min aqueous. Jumlah ionnya 1 tambah 1 itu jumlah ion yang sama dengan 2. Nah, misalkan AgCl memiliki kelarutan sebesar S. Kelarutannya sebesar S. Kalau kelarutannya sebesar S, berarti kelarutannya Ag+ itu sesuai dengan koefisien. Berarti di sini kelarutannya adalah S, di sini S. Karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, KSP, konstanta solubility produk, hasil kali kelarutan, itu rumusnya adalah didefinisikan sebagai hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipangkat koefisien. Jadi sama saja dengan nilai tetapan kesetimbangan pada zat yang sukar larut. Tetapan kesetimbangannya kan, rumusnya kan hasil kali konsentrasi kanan bagi kiri pangkat koefisien ya. Nah, karena di sini solid itu tidak dimasukkan, berarti hanya memasukkan yang aqueous saja. Hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan koefisien. Di sini dituliskan hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan koefisien. Nah, berarti untuk AgCl ini rumus KSP-nya adalah konsentrasi Ag+ pangkat koefisiennya dia 1, berarti pangkat 1 kali konsentrasi Cl- pangkat 1. Berarti karena konsentrasi kelarutannya si Ag+ itu sama dengan S, berarti di sini S dikali S. Berarti rumus KSP-nya adalah S². Jadi untuk yang jumlah ionnya 2, rumus KSP-nya adalah S². Nah, yang selanjutnya misalkan Ag2CO3 adalah zat yang sukar larut. Jika dia dalam larutan jenuh membentuk kesetimbangan yaitu 2 Ag+ plus, nah jadi di sini indeksnya dijadikan koefisiennya ke depan 2 Ag+ plus CO3 2 min. Sini aqueous. Ini jumlah ionnya berapa? Kita hitung jumlah ionnya 2 tambah 1, berarti jumlah ionnya sama dengan 3. Nah, misalkan kelarutan dari Ag2CO3 ini sebesar S. Kelarutan dari Ag+ ini sebesar, karena koefisiennya 2, berarti di sini 2S. Di sini berarti S. Nah, berarti rumus KSP-nya adalah hasil kali konsentrasi dari Ag+ pangkat 2 hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan koefisien. Jadi ada ion apa di sini? Ada ion Ag+, koefisiennya 2, berarti pangkat 2 dikali konsentrasi si CO3 2 min pangkat 1. Nah, kita masukkan ke sini. Ag plusnya di sini kan sebanyak 2S kelarutannya. Berarti dia 2S dipangkatkan 2 dikali konsentrasi CO3 2 min, kelarutannya sebesar S. Berarti sama dengan 2 kuadrat. Ini 2 ya. 2 kuadrat berarti 4 S pangkat 3. Berarti untuk yang jumlah ionnya 3 itu KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Untuk yang jumlah ionnya 2, rumus KSP-nya sama dengan S². Jadi rumus KSP itu beda-beda tergantung dari jumlah ionnya ya. Kalau jumlah ionnya 2 semuanya,
AgCl berarti sama AgI, berarti dia sama rumus KSP-nya karena dia jumlah ionnya sama-sama 2, berarti rumus KSP-nya sama dengan S kuadrat. Kalau jumlah ionnya 3, berarti KSP-nya 4S pangkat 3. Oke, mau di foto dulu. Nanti saya hapus ya. Ya, saya hapus ya. Nah, ini jumlah ionnya 2, jumlah ionnya 3. Nah, untuk yang C, contohnya yang jumlah ionnya 4. Yang jumlah ionnya 4 itu contohnya adalah Ag3PO4. Oke, Ag3PO4. Kita lihat di sini, yuk sama-sama kita uraikan ya. Ag3PO4. Dia zat yang sukar larut, berarti membentuk kesetimbangan, membentuk Ag3 berarti di sini 3 Ag plus PO4 3 min. Hapus. Kalau di sini kelarutannya adalah S, berarti di sini koefisiennya 3, 3S, di sini S. Berarti rumus KSP dari si Ag3PO4 adalah konsentrasi Ag plus pangkat 3 kali konsentrasi PO4 3 min pangkat 1 karena koefisiennya 1. Nah, terus kita masukkan kelarutannya Ag plus di sini ada 3S, berarti kelarutannya sebesar 3S dipangkatin 3 kali di sini S. Berarti kelarutannya adalah 3 pangkat 3 itu 27. 27 S pangkat 4. Jadi, untuk yang jumlah ionnya 4, rumus KSP-nya adalah 27 S pangkat 4. Itu sudah pasti ya, jadi kamu bisa hafalkan saja atau kamu uraikan seperti ini bisa. Nah, terakhir untuk yang jumlah ionnya 5. Contohnya misalkan larutan Al2SO4 3 kali. Untuk zat yang sukar larut, dia membentuk kesetimbangan yaitu 2Al3 plus, Al-nya ada 2 di sini dari indeksnya 3 plus, Al3 plus ya, plus SO4-nya ada 3, berarti plus 3SO4 2 min. Ini hapus. Ini solid. Oke, kelarutannya misalkan dia kelarutannya adalah S, berarti kelarutan dari Al3 plus karena koefisiennya 2, berarti dia 2S, di sini 3S. Nah, berarti rumus KSP dari Al2SO4 3 kali, rumusnya adalah Al3 plus pangkat 2 kali konsentrasi SO4 2 min pangkat 3. Nah, kalau kita masukkan di sini Al-nya 2S, berarti 2S pangkat 2 kali 3S pangkat 3. Berarti KSP-nya adalah 2 pangkat 2 4 dikali 3 pangkat 3 27, 4 dikali 27 berarti 108 S pangkat 5. Berarti untuk yang jumlah ionnya 5, rumus KSP-nya adalah 108 S pangkat 5. Nah, itu hubungan S dengan KSP ya. Jadi rumus KSP, ingat itu beda-beda tergantung dari jumlah ionnya. Jadi bisa kamu simpulkan bahwa untuk yang ionnya sama dengan 2, rumus KSP-nya itu adalah S kuadrat. Tadi ya, S kuadrat. Yang jumlah ionnya 2. Berarti kalau KSP-nya S kuadrat, S-nya sama dengan akar dari KSP.
Untuk yang jumlah ionnya 3, itu KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Berarti S-nya adalah akar pangkat 3, akar pangkat 3 dari KSP per 4. Untuk yang jumlah ionnya 4, rumus KSP-nya adalah berapa? 27S pangkat 4. Berarti S-nya adalah akar pangkat 4 dari KSP per 27. Untuk yang jumlah ionnya 5, berarti rumus KSP-nya tadi adalah 108S pangkat 5. Berarti S-nya adalah akar pangkat 5 dari KSP per 108. Ini adalah hubungan antara S dengan KSP. Oke, sampai sini dulu materi kali ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.